Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Nasihat Awasi Dirimu. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Timotius pasal 6. Saya akan membaca ayat 1 dan ayat 2 bagi Bapak Ibu Saudara dalam pasalnya 1 Timotius pasal 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita mengawasi motivasi kita. Bila kita bekerja, tentu ada yang namanya pemimpin ya dalam pekerjaan kita. Dalam kita bermasyarakat pun ada yang memimpin kita. Dalam kita bergereja, kita juga dipimpin Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita taat pada otoritas. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak hormat kepada otoritas yang ada di atas kita. Karena otoritas itu tentu Tuhan yang berkehendak untuk mereka ada dan memimpin kita. Sekalipun ayat firman Tuhan di pasal 1 tadi mengatakan semua orang yang menanggung beban perbudakan. Wah, mungkin kita merasa diperbudak ya, diminta ini, disuruh begini. Tetapi hendaklah firman Tuhan berkata, kita perlu menganggap Tuhan kita itu layak mendapat segala penghormatan. Belajar untuk taat pada otoritas ini bukan suatu hal yang mudah. Kalau pimpinan kita ini baik begitu ya Bapak Ibu, wah mudah kita mengikutinya. Tapi kalau sampai merasa diperbudak dan sangat-sangat tidak nyaman tadi, sulit untuk bisa taat kepada otoritas. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk kita mengawasi motivasi kita. Jangan sampai kita tidak hormat pada otoritas. Saya juga akan bacakan pada Titus dalam Titus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nasihat ini jelas Bapak Ibu, hendaklah selalu tulus, jangan curang, dan setia begitu ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki, supaya Tuhan kita dipermuliakan. Di ayat yang kedua dalam 1 Timotius pasal 6 tadi Bapak Ibu, di ayat yang kedua jelas berkata, jika tuan mereka seorang percaya, jangan malah kita tidak segan begitu ya Bapak Ibu. Justru kita perlu melakukan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan kita itu adalah saudara yang percaya dan yang kekasih. Luar biasa ya Bapak Ibu. Justru ketika yang kita layani Tuhan kita itu seiman, kita lakukan dengan jauh lebih baik, bukan malah disepelekan atau tidak memberikan yang terbaik. Kita perlu awasi motivasi kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita perlu awasi motivasi kita. Yang kedua Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat 3 sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5.
Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, kita perlu mengoreksi diri kita, Bapak Ibu. Apakah kita seorang yang suka berdebat tentang isi Alkitab pada orang lain, ya Bapak Ibu? Entah itu orang percaya ataupun orang yang belum percaya sekalipun. Kita perlu menyelidiki hati kita untuk memeriksa apakah tabiat berdosa ini ada tersembunyi dalam hati kita. Kita tidak mungkin, Bapak Ibu, mengajak orang masuk ke dalam kerajaan Allah atau bahkan kehidupan yang lebih kudus melalui perdebatan. Ketika ada rasa tidak nyaman yang kita ciptakan, ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu sudah membuat kita kalah dulu dalam pembicaraan, Bapak Ibu. Kita ingin membawa mereka dalam jalan Tuhan, tetapi melalui cara perdebatan tentu tidak akan bisa membawa mereka, ya. Kita tidak bisa mengajak mereka masuk dalam kerajaan Allah, bahkan kehidupan yang lebih kudus. Karena apa? Tidak melalui perdebatan orang-orang itu dapat dimenangkan. Kristus sendiri berkata, "Belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Kita perlu belajar, Bapak Ibu, bagaimana menjadi seorang pribadi yang lemah lembut dan juga pribadi yang rendah hati seperti Kristus. Sikap itulah yang akan membawa orang datang kepada Kristus. Dan dari sikap itulah kita mencerminkan Kristus itu. Sehingga pribadi kita menjadi pribadi yang menarik dan orang justru ingin ikut ajaran yang kita ajarkan. Tetapi sebaliknya, bila kita merasa benar dan mereka salah, kita tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan, dan kita justru berdebat mengenai isi Alkitab misalnya, itu menjadi sesuatu yang membuat kita kalah dalam perjuangan kita membawa orang datang kepada Tuhan. Tidak berkesan menggurui, Bapak Ibu, melainkan kita bisa memberikan nasihat tanpa harus menggurui, ya, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus membuat orang itu tidak nyaman. Yang kedua, awasi sikap kita, Bapak Ibu. Awasi motivasi, awasi sikap kita. Yang ketiga sekarang, awasi nilai-nilai kita. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mengerikan, ya Bapak Ibu, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena memburu uang, orang bisa menyimpang dari iman. Tidak lagi memiliki iman kepada Kristus. Ini satu nasihat yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu. Jangan sampai karena cinta akan uang, kita meninggalkan iman kita. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini puas dengan kecukupan kebutuhan hidup yang Tuhan berikan? Ataukah
Tuhan harus memberi kita kemewahan. Tuhan menginginkan kita menikmati karunia-Nya, Bapak Ibu. Di ayat 17, ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, masih pasal yang sama. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat ini menarik, Bapak Ibu. Ayat ini menunjukkan kita arah hidup kita harus arah hidup yang benar. Nilai-nilainya harus benar. Apa yang ayat firman Tuhan ini sampaikan? Kalau kaya jangan sombong, apalagi berharap pada kekayaan. Karena apa? Kita perlu berharapnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan itu yang memberikan kekayaan kepada kita, ya. Dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau kita berharapnya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan, kita akan dapat menikmati yang Allah berikan pada kita. Karena Allah ini sumber kekayaan, ya Bapak Ibu. Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita apa? Segala sesuatu untuk dinikmati. Kita bisa menikmati segala sesuatu. Karena Tuhan ingin kita menikmati karunia-Nya, bukan sebaliknya. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu. Di ayat-ayat selanjutnya, setelah ayat 17, ayat 18 saya bacakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Wow, kayanya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Ayat firman Tuhan ini jelas, Bapak Ibu. Kalau kita diberi kekayaan itu untuk berbuat baik, untuk memberi, untuk membagi. Mengapa harus demikian? Karena dengan demikian kita mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita perlu menggunakan kekayaan berkat Tuhan bagi kesejahteraan orang lain. Kita perlu waspada kalau hati kita ini mengejar kekayaan. Harusnya berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada kekayaan. Simpel, Bapak Ibu. Ya, pada saat kita membutuhkan kesehatan gitu ya, kita bisa berobat kepada dokter karena kita punya uang, tanpa harus datang kepada Tuhan, kita datang kepada dokter karena punya kekayaan. Apakah salah datang kepada dokter? Tidak. Tetapi sumber harapan kita bukan uang, sehingga kita perlu doa dulu, Bapak Ibu. Harapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Firman Tuhan ini juga menegur dan mengingatkan saya supaya dasar harapan kita, nilai-nilai kita ini benar. Kita tidak mendasarkan nilai-nilai kita ini pada keuangan, kekayaan yang Tuhan berikan, melainkan kita berharap kepada Allah yang adalah sumber dari segala apa yang kita butuhkan. Karena Allah memberikan karunia untuk kita bisa menikmati segala sesuatu yang Allah berikan. Ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 15 ayat 27, demikian firman Tuhan, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ya Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini juga mengingatkan kita
bukan tertarik pada hal yang menyenangkan itu sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi sebaliknya kita itu perlu berhati-hati pada yang sepertinya itu berkat, tapi belum tentu itu benar-benar berkat. Karena dikatakan loba akan keuntungan gelap akan mengacaukan rumah tangga. Ya, kita perlu awasi nilai-nilai kita. Motivasi kita bukan uang, motivasi kita bukan keuntungan, melainkan kita berharap pada Tuhan yang memberikannya pada kita. Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, ayat ini menarik Bapak Ibu. Wah, sebanyak apapun harta juga habis tuh, banyak juga yang akan menghabiskan gitu ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu menguntungkan benar-benar bagi kita gitu ya sebagai pemiliknya, karena kita hanya bisa melihat saja. Ya, sepertinya berkatnya banyak tapi pengeluarannya juga banyak ya. Kita tidak sempat menikmati, itu merugi ya namanya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita diberkati untuk bisa memberkati orang lain lagi, kita tidak akan merasa rugi. Kenapa? Karena kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya sangat ingat pada Laut Mati Bapak Ibu ya. Dead Sea. Laut Mati ini adalah salah satu laut yang tidak mengalirkan air ke mana-mana gitu ya. Di situ tidak ada kehidupan Bapak Ibu. Alam saja menunjukkan bahwa apabila tidak mengalirkan berkat ya, aliran air ke arah yang lain gitu ya, tidak mandek di situ, airnya tidak berhenti di situ. Sama halnya berkat yang kita terima tidak berhenti pada kita saja, melainkan kita mengalirkan ke aliran-aliran air ini kepada banyak orang. Kita akan makin diberkati, kita akan dapat menikmati berkat Tuhan, bahkan di situ ada kehidupan. Di Laut Mati tidak ada ikannya Bapak Ibu, berbeda dengan Danau Galilea, berbeda dengan sungai-sungai yang lain ya. Ada ikan, ada kehidupan di sana. Berikutnya yang keempat, awasi kesaksian Anda. Awasi kesaksian kita Bapak Ibu. Ayat 11 sampai 16 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yang keempat, awasi kesaksian kita. Ketahuilah perkara-perkara yang perlu kita jauhi Bapak Ibu. Apa yang tidak penting untuk diri kita, yang tidak baik, yang mencemari diri kita, itu perlu kita jauhi. Hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu kita lihat,
yang tidak perlu kita dengar, yang tidak perlu kita bicarakan misalnya, itu yang mencemari diri kita, jauhi. Supaya apa? Kita tidak dikotori dengan hal-hal itu, Bapak Ibu. Kita juga perlu memilih apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita dekati ya Bapak Ibu ya. Yang penting, yang baik, yang membangun kita. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh bisa memiliki penilaian yang benar terhadap segala sesuatu. Karena pada saat kita isinya takut, ternyata yang kita lihat itu sesuatu yang mengerikan ya Bapak Ibu. Itu tidak memotivasi kita. Kita tidak bisa secara efektif menjadi saksi karena isinya ketakutan. Sayang ya Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, yang tidak terlalu penting untuk kita dengarkan, tidak membangun kita, ya kata-katanya tidak baik, itu kita dengarkan setiap hari akan merusak kita tentunya. Kita tidak akan menjadi sarana kesaksian ya akan kasih Tuhan yang efektif karena kita menilai diri kita sendiri buruk ya. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu memikirkan ya apa yang telah Allah lakukan bagi kita, apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita, yakni Allah telah mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Ketika kita merasa sulit untuk bersaksi, menceritakan bagaimana dan apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, ingatlah bahwa Allah telah melakukan mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Itu adalah kesaksian yang perlu kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ayat 16 jelas Bapak Ibu menyatakan bahwa Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, Yesus tidak takluk kepada maut. Ini membuktikan Dia adalah Allah yang dapat mengalahkan kematian. Dan segala hormat kuasa yang kekal bagi Dia. Kita perlu mengawasi apa kita saksikan kepada orang-orang yang kita kenal. Apakah Kristus Sang Penyelamat? Itu yang kita ceritakan kepada mereka? Nah, Bapak Ibu, yang keempat yang kita perlu awasi adalah kesaksian kita. Sehingga kesaksian kita ini dapat membawa orang banyak datang kepada Kristus. Yang kelima, awasi pelayanan kita. Ayat 20 dan 21 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nasihat ini jelas Bapak Ibu, ya, pelihara apa yang dipercayakan padamu, Timotius ya ini ya. Hindari omongan yang kosong dan tidak suci, bahkan pertentangan-pertentangan dari pengetahuan yang kita terima. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang mengajarkan sesuatu gitu ya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Wah, ini perlu kita seleksi ya Bapak Ibu, apa yang kita dengar, ajaran-ajaran atau pengetahuan baru yang kita dengar. Jangan sampai pengetahuan baru yang sepertinya bagus, baik gitu ya, tetapi berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dasar kita percaya itu firman Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tidak seperti firman itu yang kita perlu berhati-hati. Kita perlu waspada gitu ya. Kita juga perlu menjaga dan membagikan kebenaran bagi orang lain.
Di ayat ke-18 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ya, ini pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan ya yang kita bisa lakukan. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini juga adalah satu bentuk pelayanan yang kita bisa kerjakan bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pelihara harta yang indah Bapak Ibu yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita yang mendasari kita melayani Tuhan adalah firman dan Roh Kudus. Kita perlu tahu apa yang firman katakan. Jangan sampai pengetahuan-pengetahuan baru ini menggantikan firman ya Bapak Ibu. Bukan berarti pengetahuan baru itu buruk, tidak. Tetapi yang sesuai firman itu yang benar. Kalau berbeda atau menyimpang dari firman ini kita perlu waspada. Dan Roh Kudus itu perlu kita libatkan Bapak Ibu. Kita memerlukan Roh Kudus untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, untuk kita bisa menjadi sarana alat Roh Kudus untuk menjadi saksinya, untuk melayani orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu dalam melibatkan Roh Kudus kita perlu hidup erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hati dan hidup kita. Bagaimana supaya Roh Kudus menguasai hidup kita? Kita terus bergaul dengan Roh Kudus dalam doa, dalam firman, menyembah Dia. Ada komunikasi, ada doa Bapak Ibu yang kita panjatkan setiap kali kita melakukan pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita diingatkan bahwa kita perlu mengawasi motivasi kita, sikap kita, nilai-nilai kita, kesaksian, bahkan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.